Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Dan saya berharap dan berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi kita orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudariku, bila kita bayangkan ya, ada seorang yang hampir tenggelam di laut yang dalam. Ia berusaha berenang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak kuat dan semakin lama semakin tenggelam karena kehabisan tenaga. Dan tiba-tiba seseorang melompat, memegang tubuhnya dan mengangkatnya ke atas kapal untuk menyelamatkannya. Orang itu tidak bisa berkata dan menyombongkan diri bahwa dia menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri. Tidak bisa dia berkata begitu. Tetapi sesungguhnya dia selamat karena ada yang menyelamatkan. Demikianlah kurang lebih gambarannya. Keselamatan yang diperoleh sepenuhnya adalah karena kasih karunia dari Allah dalam Kristus Yesus, Juru Selamat umat manusia, yang dilimpahkan kepada kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan Juru Selamat kita, saudaraku. Nah, pada saat ini saudaraku, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran dari kitab Titus pasal 3 ayat 4-7, saudaraku ya, dengan tema keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi kita orang-orang berdosa. Dan saya berdoa siapapun Bapak Ibu mungkin ya ada yang belum percaya, mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan sorgawi. Oh, itulah doa saya, saudaraku. Kebenaran yang pertama, kita orang berdosa diselamatkan karena kasih dan kemurahan Allah kepada kita. Titus 3 ayat 4, saudaraku, firman Tuhan berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah saudaraku, dalam ayat ini kata kemurahan ditulis dengan Christotes, artinya kebaikan hati Allah yang nyata dalam tindakannya, saudaraku. Kemudian kalimat kasihnya kepada manusia dari kata filantropia, artinya Allah itu mengasihi umat manusia bukan karena mereka layak, bukan karena kelayakan mereka, bukan, saudaraku, tetapi karena hati Allah sendiri, karena hatinya sendiri yang penuh kasih kepada kita orang-orang berdosa. Jadi Allah, saudaraku, yang terlebih dahulu berinisiatif. Allah tidak menunggu, saudaraku, manusia berubah, tetapi Allah lebih dulu mendatangi manusia dengan kasihnya dan kemurahan hatinya, saudaraku, yang di dalam Natal kita memperingatinya. Yesus lahir, saudaraku, di kandang domba, mendatangi manusia untuk menyelamatkannya. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar mengerti bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena amal ibadah kita, bukan, saudaraku. Tetapi keselamatan itu karena inisiatif dari Allah. Dan karena hal ini kita dipanggil, saudaraku, untuk hidup percaya dan bersyukur dan dengan rendah hati untuk setia kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, keselamatan diberikan melalui penebusan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik kita. Titus 3 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia, yaitu Tuhan Allah, saudaraku, telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, saudaraku ya. Jadi dalam ayat ini saudaraku ditegaskan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui usahanya, perbuatan baiknya, ibadahnya, kebaikan-kebaikannya, moralitasnya. Enggak, saudaraku. Keselamatan kita peroleh karena rahmatnya. Kata rahmatnya itu dari kata eleos, artinya belas kasihan Allah yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Jadi keselamatan terjadi karena kita mengalami kelahiran baru dan pembaharuan dari Roh Kudus. Kalimat kelahiran kembali dari kata palingenesia, artinya pemulihan hidup yang baru dari Allah melalui pembaharuan, saudaraku. Anakainosis, yaitu proses Roh Kudus yang membentuk hidup kita menjadi baru. Pekerjaan Roh Kudus itu memperbaharui hati kita, saudaraku. Menguatkan iman kita, menghasilkan buah yang baik, buah roh, memampukan kita hidup kudus, suci, dan saudaraku menjaga kita setia sampai akhir. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Karena hidup kekristenan kita tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, saudaraku, roh penolong, roh yang menjadikan kita kuat menghadapi setiap ujian, cobaan dan godaan-godaan hawa nafsu dan setan dan dunia ini. Tanpa kuasa Roh Kudus kita sangat lemah dan rapuh. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin ya, supaya kita hidup berkemenangan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kita berhak menerima hidup kekal di sorga. Wow, berhak menerima hidup kekal di sorga. Titus 3 ayat 7, saudaraku, firman Tuhan berkata, supaya kita, yaitu orang-orang percaya, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, saudaraku, kata dibenarkan dari kata dikaio, saudara, artinya Allah itu menyatakan kita benar secara hukum resmi karena Allah yang Maha Kuasa, karena karya Kristus dan kita mau menerima karya Kristus. Dan kata kasih karunia, saudaraku, menegaskan bahwa pembenaran itu murni pemberian Allah. Pemberian bukan karena perbuatan baik kita, bukan hasil usaha kita, perbuatan baik kita, saudaraku. Kita orang-orang percaya diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris Allah, berhak menerima kehidupan kekal. Semuanya karena pemberian Allah, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Jadi saudaraku, mungkin ada di antara kita pada saat ini yang melihat tayangan Morning Spirit ini belum percaya, belum punya keyakinan saudaraku diselamatkan masuk surga. Mari buka hatimu, undang Tuhan Yesus ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah saudaraku, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, sehingga kita diselamatkan dan kita memperoleh hak menjadi anak-anak Allah untuk menerima kehidupan kekal. Amin ya. Wah, luar biasa. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi kita orang-orang berdosa yang mau percaya. Yang pertama, saudaraku ya, kita orang berdosa diselamatkan karena apa? Karena kasih dan kemurahan Allah dalam Kristus Yesus kepada kita. Dan yang kedua, keselamatan diberikan melalui penebusan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena perbuatan baik kita. Dan kebenaran yang ketiga, keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kita, apa saudaraku, berhak menerima hidup kekal di sorga. Amin ya. Titus 3 ayat 4 sampai 7 saya bacakan lagi. Tetapi nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia,
Bahwa waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ditulis dalam Titus 3 ayat 4-7 yang menjelaskan kepada kami tentang keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum diselamatkan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hamba berdoa, selamatkanlah Tuhan saudara-saudariku. Berikanlah Tuhan anugerah-Mu supaya semua saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini diselamatkan. Peroleh damai sejahtera, sukacita, pengharapan dan berhak menerima kasih karunia sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun dikuatkan dan diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.